Selamat pagi anak-anak kami sekalian yang berada di rumah. Di sini Bapak mau mengambil beberapa contoh kedudukan dua buah garis yang bersilangan. Yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 satuan. Kemudian di sini ada garis DF, kemudian ini garis AB. Kalau kita perhatikan, kedua buah garis ini adalah bersilangan. Yang namanya kalau bersilangan sudah pasti yang ditanya adalah jarak. Yang menjadi masalah bagaimana kita mau menentukan jarak. Kalau kita perhatikan kubusnya, agak sulit kita mau menentukan jarak ya antara AB dengan DF. Ya, artinya sulitnya bagaimana kita mau menentukan garis yang memotong AB dan memotong DF itu saling tegak lurus. Bisa kita ambil satu langkah, kubus ini kita ubah gambarnya. Artinya dengan tidak mengubah bentuknya, cuma hanya posisinya aja yang berubah. Ya, kita gambarkan lagi. Kubusnya ya sama, kubusnya cuma hanya perubahan titik-titiknya. Ya, ini kubus. Ya, tadinya titik A-nya di sini, kita buat A-nya di sini. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D. Sudah pasti kalau A di sini E-nya. E, F, G, H. Ya, kemudian kita buat garisnya. Inilah dia garis AB-nya. Kemudian inilah dia DF-nya. DF itu adalah diagonal ruang. Ya, perhatikan. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bentuknya. Kita lihat bentuknya dua buah garis yang bersilangan. Ya, kita ambil titik tengahnya ini. Titik tengahnya. Kemudian ini adalah kita buat titik O. Kemudian kita tarik garis dari titik O ini. Kita anggap bahwa garis ini, garis yang mau kita tarik ini sudah tegak lurus terhadap AB. Anggaplah ini dia garisnya. Inilah dia garis OI memotong AB saling tegak lurus. Kemudian OI memotong DF saling tegak lurus. Inilah jarak antara kedua buah garis. Yang menjadi masalah di sini sekarang adalah bagaimana kita mau mencari berapa panjang OI. Ya, biasanya kalau kita mau menentukan jarak, kita buat bidang bantu untuk mau menentukan berapa panjang OI. Bidang bantunya kita hubungkan aja DO. Kemudian kita hubungkan FO. Ya, inilah bidang datar bantu untuk mau mencari OI-nya. Kita perhatikan segitiga DOF. Segitiga apa ini? Sudah pasti segitiga sama kaki. Kaki yang sama adalah DO dengan OF. DO sama dengan OF. Kita keluarkan gambarnya. Kita keluarkan gambarnya. Inilah titik D, inilah titik F, inilah titik O. Inilah kaki yang sama. Kalau kita tarik seperti ini, sudah pasti ini garis tinggi. Ini siku-sikunya, inilah dia titik I. Sudah pasti membagi dua, DF sama panjang. Ya, kita tentukan rusuk-rusuknya berapa panjang DF. DF itu sama artinya dengan diagonal ruang. Diagonal ruang ketentuan umumnya A akar 3. Panjang rusuknya 4, berarti 4 akar 3. Inilah DF. Kemudian DO. DO itu sudah pasti sama dengan OF. Berarti DO itu sama dengan OF.
Iya. Sama dengan kita perhatikan DOA ini adalah segitiga siku-siku, berlaku rumus Pitagoras ya. DO adalah sisi miring, akar dari ya, DA kuadrat ditambah AO kuadrat sama dengan DA-nya panjang rusuknya 4 kuadrat ditambah AO setengah dari rusuknya, berarti 2 kuadrat sama dengan ini akar 16, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 sama dengan akar 20 ya. Berarti akar 20 kalau kita sederhanakan 4 kali 5, 4 keluar dari akar, 2 akar 5. Inilah panjang DO sama dengan panjang OF. Ya, kemudian kita perhatikan lagi. Segitiga DIO adalah segitiga siku-siku DI. Berarti kita mau mencari ini. Berlaku juga Pitagoras. Berarti dari sini OI itu sama dengan sisi miringnya adalah DO. Berarti DO kuadrat dikurang DI kuadrat sama dengan akar dari DO-nya ya. DO itu adalah akar 20 dikuadratkan. Oke, kita buat 2 akar 20 kuadrat. DI itu adalah setengah daripada DF. DF itu 4 akar 3, setengahnya berarti 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan kalau kita kuadratkan hilang akarnya, berarti 20. 2 akar 3, 2 kuadrat 4, 4 kali 3, 12. Ini sama dengan akar dari 8. Kalau kita sederhanakan, 8 itu 4 kali 2, berarti 2 akar 2. Inilah jaraknya. Jarak antara garis AB dengan DF. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Kubus. Ya, kita buat titik-titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian diagonal perpotongan diagonal sisi EF dengan HF. Kita buat itu adalah titik I. Kemudian diagonal sisi AC dengan DB. Kita buat titik O. Kemudian ada garis AI. Kemudian ada garis GO. Kita buat panjang rusuknya 6 satuan. Kalau kita perhatikan garis AI dengan garis OG adalah 2 buah garis yang sejajar. Sudah pasti 2 buah garis sejajar. Yang sering ditanya itu adalah jarak. Sudah pasti jarak. Ya, prinsipnya sama. Bagaimana kita mau menentukan jarak antara garis AI dengan OG? Kita tarik garis, di mana garis ini memotong kedua buah garis ini harus saling tegak lurus. Kita misalkan ini ya, dari I kita buat garisnya ini seperti ini. Ini ya garisnya. Kita anggaplah ini proyeksinya adalah I aksen. Ini dia siku-siku, ini dia siku-siku.
Atau juga boleh dari sini kita tarik seperti ini. Ya. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Inilah dia O aksen. Iya, jadi tinggal kita mau mencari O aksen atau I aksen. Itulah jaraknya sama. Iya. Sekarang untuk mau menentukan jaraknya bagaimana? Kita harus tentukan bidang datarnya, bidang datar bantunya. Kita tinggal tarik aja IO kemari. IO kemari. Iya, bidang datarnya AOI. AOI adalah segitiga siku-siku di O. Iya, kita keluarkan gambarnya. Inilah dia titik A, inilah dia titik O, inilah dia titik I. Siku-sikunya di sini. Kemudian inilah proyeksi tadi dari titik O ke garis AI. Ini siku-siku juga. Ini adalah O aksen. Yang menjadi masalah kita mau mencari O aksen. Ya, kita tentukan rusuk-rusuknya AI. Ya. AI ini sudah ketentuan umum ya, untuk berlaku hanya kubus. AI, BI, CI, DI itu sama panjang, sama juga dengan EO, FO, GO, HO itu adalah sama ketentuan umum. Atau boleh Bapak tulis di sini AI itu BI itu sama dengan CI itu sama dengan DI. Begitu juga EO sama dengan FO sama dengan GO sama dengan HO. Berarti dari sini AI sama dengan EO itu sama dengan setengah A akar 6. Ini sudah ketentuan umum. Tinggal memasukkan panjang rusuknya. Ya, panjang rusuknya di sini A-nya 6. Berarti A6 dibagi 2. 3 akar 6. Inilah dia panjang AI atau EO. Ya. Kemudian AO. AO di sini itu sama dengan setengah panjang AC diagonal sisi, setengah diagonal sisi A akar 2 sama dengan A-nya 6, berarti A6 bagi 2 3 akar 2. Ini AO. Kemudian OI, kalau OI itu sama artinya dengan panjang rusuknya 6. Ini OI. Ya, kita perhatikan segitiga ya. AOI adalah segitiga siku-siku. Begitu juga ini adalah segitiga siku-siku juga. O aksen A, O aksen I berlaku, berarti kita pergunakan luas. Luas segitiga AOI. Ini sama dengan luas segitiga AOI itu sama dengan setengah alas AO kali tinggi OI. Atau bisa juga kita buat luas segitiga AOI, alasnya ini setengah AI dikali tingginya O aksen. O aksen sama dengan setengah AO dikali OI. Setengahnya kita coret, AI-nya AI tadi 3 akar 6. O aksen inilah yang mau kita cari. AO 3 akar 2. OI OI adalah panjang rusuk A6. Berarti O aksen itu sama dengan 3
akar 2 dikali 6 dibagi 3 akar 6. 3-nya habis, kalikan akar 6 kalikan akar 6. Berarti OO aksen sama dengan, ya, di sini ada akar 2, di sini ada akar 6. Bisa keluar 2-nya. 6 itu 2 kali 3, berarti 2 akar 3. Dibagi 6-nya, akar 6 kali akar 6, berarti 6. 6-nya habis. Berarti OO aksen itu sama dengan 2 akar 3. Inilah jarak antara garis AI dengan OG. Ya, kita lanjut lagi soal nomor 3. Soal nomor 3, contoh soal nomor 3. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5. P ini adalah pertengahan dari HG. P adalah pertengahan garis HG. Kemudian adalah garis CP, kemudian adalah garis AD. Ya, kita perhatikan garis AD dengan CP adalah dua buah garis yang bersilangan. Bersilangan sudah pasti bahwa kedua buah garis itu terletak pada dua buah bidang yang berbeda. CF itu terletak di bidang CDHF, HG. Kemudian AD ini terletak di bidang ADHE, dua bidang yang berbeda. Ya, kalau kita perhatikan ini, garis ini dengan garis CP, ya, untuk menentukan jaraknya adalah kita tarik garis di mana garis ini memotong AD tegak lurus, memotong CP saling tegak lurus. Kita anggaplah ini dia siku-sikunya. Ini juga siku kemari. Inilah kita anggap proyeksinya D aksen. Yang mau kita cari adalah panjang DD aksen. Oke, untuk mau menentukan jaraknya bagaimana? Kita harus buat bidang bantunya. Kita hubungkan PD. Kemudian sini sudah ada DC. Kita perhatikan segitiga DPC. DPC ini adalah segitiga samakah kaki DP sama dengan PC. Ya, kita keluarkan gambarnya. Ini adalah titik P, ini adalah titik D, ini adalah titik C. Inilah dia yang sama kakinya. Kita proyeksikan ini. Inilah dia siku-siku, inilah dia D aksen. Ya, ini yang mau kita cari. Ya, sekarang kita tentukan rusuknya DP. DP itu sama dengan panjang CP. Itu sama dengan akar dari. Ya, kita perhatikan di sini. Ini adalah segitiga siku-siku DHP, siku-siku di H. Berarti ini sisi miringnya. Berarti DH kuadrat ditambah HP kuadrat sama dengan, ya, DH panjang rusuknya 5 kuadrat ditambah HP setengah rusuknya, berarti 5/2 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 dikuadratkan 25/4. Ya, samakan penyebutnya. Kali silang 4 kali 25 100 ditambah 25/4 sama dengan 125/4. 25 kali 3, 25 kali 5. Ya, 25 kali 5.
Berarti 5 keluar dari akar 4, 2 keluar. 5 per 2 akar 5. Inilah panjang DP sama dengan CP. Ya, DC. DC itu adalah rusuknya 5. Ya, sekarang tinggal kita mau menentukan DD aksen. Ini adalah segitiga sama kaki. Ya, kalau kita buat di sini sudut alfa, kita pergunakan aturan kosinus. Berarti kosinus alfa sama dengan sisi yang mengapit sudut, berarti ini DP kuadrat ditambah CP kuadrat dikurang yang di hadapan sudut DC kuadrat dibagi 2 dikali DP dikali yang mengapitnya CP sama dengan DP 5 per 2 akar 5 dikuadratkan berarti ini ya, atau boleh langsung kita buat ini 5 per 2 akar 5 kuadrat ditambah CP nya juga sama 5 per 2 akar 5 kuadrat dikurang DC nya, DC adalah panjang rusuknya, ini adalah 5 kuadrat dibagi 2 dikali 5 per 2 akar 5 dikali 5 per 2 akar 5 sama dengan dikuadratkan sama dengan artinya ini hilang bentuk akarnya, berarti 125 per 4 ditambah 125 per 4 dikurang 25 dibagi 2 nya habis ya, ini 5 kali 5 ya, 5 kali 5 dikali 5 ya, akarnya hilang 1 dibagi 2 sama dengan ya 125 tambah 125 250 dibagi 4, kita samakan penyebutnya 25 itu adalah 100 dibagi 4 dibagi ya, ini 25 ya, 25 dikali 5 ya, ini sama dengan 125, berarti 125 per 2 sama dengan 250 dikurang 100 berarti 150 dibagi 4 dikali 2 dibagi 125 ya, sama-sama dibagi 25 ini 6 dibagi 25 ini sama dengan 5 dibagi 25 sama dengan 5, ini tinggal 2, ini habis ya, sama dengan ya 6 per 2 dikali 5, ini habis tinggal ya, kita matikan ini 6, ini kita matikan 2, berarti tinggal 3 per 5. Inilah cos alfa. 3 per 5 ini pengertiannya sama artinya dengan X dibagi R. Ya, berarti dari sini Y-nya kita cari. Y-nya sama dengan akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Ini sama dengan akar dari R-nya 5, berarti 25 dikurang X-nya 3 dikuadratkan 9. Ini sama dengan akar 25 kurang 9 16. Berarti di sini Y-nya sama dengan 4. Kita perhatikan di sini ya, cos alfa sama dengan ya, ini X per R sama dengan
3/5. Dari sini tadi dapat Y-nya 4. Berarti sinus alfa sama dengan Y per R sama dengan 4/5. Ini sinus alfa. Ya, kita perhatikan segitiga. D, D, P, D, P, D aksen berlaku perbandingan trigonometri karena siku-siku di D aksen. Berarti dari sini sinus alfa itu sama dengan depannya DD aksen. DD aksen, DD aksen dibagi miringnya adalah DP. Ya, sinus alfa di sini sudah ada 4/5. DD aksen ini yang mau kita cari. Sekarang DP 5/2 akar 5. 5/2 akar 5. Kita kalikan silang. D aksen sama dengan kalikan silang. Berarti ini mati 2-nya, tinggal 2. Berarti tinggal 10 akar 5 dibagi 5. Diperolehlah di sini D aksen 10 dibagi 5, 2 akar 5. D aksen. Inilah jarak garis AD dengan PC 2 akar 5. Ya, ini aja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kami sekalian. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.